Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fasidki dengan NIM A122020064212 dari kelompok A126503. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sentimen analisis. Sentimen analisis adalah teknik mengetahui, mengekstrak, dan menjalankan informasi tekstual secara otomatis untuk menemui keterangan sentimental dalam mengungkapkan pemikiran. Sentimental analisis dipergunakan untuk melihat pendapat atau kesamaan opini terhadap sebuah persoalan atau objek oleh seorang menuju ke opini positif atau negatif. Nah, ini maksudnya adalah sentimen analisis itu untuk melihat pendapat ya atau kesamaan opini dari sebuah persoalan atau objek. Nah, di sini karena datasetnya persoalan atau objek power bank ya, review power bank robot, merek robot. Jadi ntar hasil akhirnya itu opini menuju ke positif atau negatif. Nah, dari sentimen analisis saya menggunakan metode TF-ITF. Nah, apa itu metode TF-ITF? TF-ITF adalah singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency, yaitu seperti namanya, menghitung seberapa sering sebuah kata atau bahasan keluar. Secara sederhana, TF-ITF adalah pembobotan terhadap kata. Nah, jadi TF-ITF itu sendiri menurut saya ya, itu menghitung seberapa sering sebuah kata atau bahasa keluar dari dataset ini nanti. Lalu bagaimana cara kerja TF-ITF? TF-ITF bekerja dengan mencari dua nilai utama, yaitu TF, seberapa sering suatu nilai keluar, dan ITF, nilai pembobotan dilihat dari seberapa sering suatu kata keluar. Inverse karena semakin sering keluar, maka dia semakin kecil nilai pembobotannya. Jadi yang dimaksud TF adalah seberapa sering suatu nilai keluar, dan yang dimaksud ITF adalah nilai pembobotan yang dilihat dari seberapa sering suatu kata keluar. Jadi semakin sering keluar katanya, semakin kecil nilai pembobotannya. Nah, itu maksud dari ITF. Lalu bagaimana dengan proses itu? Preprocessing adalah proses untuk menormalkan istilah-istilah yang berasal dari kalimat. Hal ini dilakukan untuk menerima data latih yang baik serta fitur-fitur yang diekstrak nantinya sinkron dengan yang diinginkan, sehingga mampu menyederhanakan pemrosesan data. Nah, proses itu sendiri terdapat 6, yaitu sebagai berikut. Normalization. Tahap ini dilakukan agar kata-kata yang disingkat atau diperpanjang menjadi kata-kata yang normal, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya, normalization ya. Habis itu cleansing. Cleansing pada tahap ini adalah tahap eliminasi aksara non-alfabetis untuk menurunkan noise. Aksara yang dihapus adalah tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru, serta simbol-simbol seperti tanda @ untuk username, hashtag, emoticon, dan alamat website. Yang selanjutnya, scaffolding. Scaffolding adalah tahap untuk mengonversi karakter alfabet yang telah melalui tahap cleansing, ya. Habis cleansing, scaffolding ke huruf kecil atau lowercase. Lalu yang selanjutnya, tokenizing. Tokenizing adalah pada tahap ini berfungsi sebagai pemecah kalimat berdasarkan tiap yang menyusunnya, yaitu yang disebut term atau token. Karena tokenizing ya, tokenizing dipecah berdasarkan spasi, kayak gini, spasi. Lalu filtering. Filtering pada tahap ini untuk memproses agar kata-kata yang tidak penting atau tidak bermakna dihapus untuk dianalisis sentimen. Yang terakhir, destemming.
Di stemming ini, pada tahap ini berfungsi untuk mengubah kata perimbuhan pada tiap kata yang telah terseleksi menjadi kata dasar. Nah, ini terakhir menjadi kata dasar. Kata-kata yang sudah diproses semuanya, nanti diubah menjadi kata dasar. Nah, yang terakhir, apa itu machine learning? Machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Jadi machine learning itu ya, teknologi yang bisa belajar sendiri tanpa arahan. Lalu pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining. Sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa dan data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Nah, di sini untuk mesin learning-nya saya menggunakan support vektor mesin. Lalu apa itu support vektor mesin itu sendiri? SVM adalah teknik untuk memprediksi klasifikasi dan regresi. Ya, di sini teknik untuk memprediksi klasifikasi dan regresi. Nah, SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang bekerja berdasarkan prinsip structural risk minimization atau SRM dengan tujuan untuk menemukan hyperplane optimal yang memisahkan dua kelas dalam ruang input. Nah, untuk yang terakhir, alasan saya menggunakan TF-ITF karena TF-ITF mampu melakukan pembobotan terhadap kata dan mengklasifikasikan data berdimensi tinggi, ya. Jadi mampu melakukan pembobotan terhadap kata dan data yang berdimensi tinggi. Nah, itu alasan utama saya menggunakan TF-ITF. Nah, jadi segitu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.